Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani dengan NIM 2302042, mahasiswa agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode dan analisis vegetasi. Analisis vegetasi merupakan proses studi dan evaluasi terhadap komposisi, distribusi, keberagaman, serta struktur tumbuhan dan vegetasi dalam suatu area tertentu. Ini melibatkan pengukuran dan analisis data terkait tanaman seperti jenis-jenis tumbuhan, kepadatan, kerapatan, dan pola distribusinya dalam ekosistem. Tujuannya bisa beragam mulai dari pemahaman ekologi suatu wilayah hingga perencanaan pengelolaan lingkungan. Dalam analisis vegetasi, komposisi jenis mengacu pada proporsi atau persentase relatif dari setiap jenis tumbuhan yang ditemukan dalam suatu daerah atau ekosistem. Analisis ini dapat melibatkan pemantauan keberadaan dan kelimpahan berbagai jenis tumbuhan untuk memahami struktur vegetasi suatu area. Struktur komunitas tumbuhan. Yang pertama, struktur horizontal, pengelompokan acak dan pengelompokan teratur. Dalam struktur horizontal, pengelompokan acak terjadi ketika individu tumbuhan tersebar tanpa pola yang jelas, seperti ditemukan pada tanaman semak atau rumput yang tumbuh secara tidak teratur di suatu area. Sementara itu, pengelompokan teratur terjadi ketika tumbuhan membentuk pola tertentu. Faktor-faktor seperti reproduksi tumbuhan, dispersi biji, atau interaksi dengan lingkungan sekitar dapat mempengaruhi apakah struktur horizontal lebih ke pengelompokan acak atau pengelompokan teratur. 2. Struktur vertikal, susunan strata kanopi tumbuhan. Contoh strata kanopi tumbuhan dalam pertanian bisa mencakup 1. Strata kanopi tinggi yang merupakan pohon-pohon besar yang menjadi bagian yang menangkap sinar matahari paling banyak. Contohnya pohon mangga. 2. Strata kanopi menengah yang merupakan tanaman semak seperti tanaman hias yang tumbuh di bawah pohon-pohon besar tersebut, yang menerima cahaya yang sedikit lebih terbatas karena naungan pohon besar di atasnya. 3. Strata tanaman penutup tanah, contohnya semangka atau tanaman penutup tanah lainnya yang tumbuh. Tumbuhan ini tumbuh dengan permukaan tanah dan mungkin terbatas dalam mendapatkan cahaya langsung. Teknik analisis vegetasi. Metode dengan petak. Dalam analisis vegetasi, metode dengan petak melibatkan penggunaan petak atau kuadrat sebagai unit pengukuran untuk memeriksa dan memetakan keberadaan serta kelimpahan tumbuhan di suatu area. Peneliti dapat menentukan lokasi petak, kemudian menghitung jumlah, jenis, dan kelimpahan tumbuhan dalam petak. Metode ini memberikan gambaran yang lebih terinci tentang komposisi dan distribusi vegetasi di suatu lokasi dan sering digunakan dalam penelitian ekologi dan konservasi. Contoh gambar metode analisis vegetasi menggunakan petak. Bayangkan suatu lahan yang ingin Anda analisis vegetasinya. Anda membagi lahan tersebut menjadi petak-petak kecil. Misalnya kotak berukuran 1 meter persegi. Setiap petak diidentifikasi dengan koordinat tertentu. Dalam setiap petak, Anda mencatat jenis tumbuhan yang ada dan jumlah individu masing-masing jenis. Dengan metode ini, Anda dapat mengumpulkan data secara sistematis untuk menganalisis komposisi dan distribusi vegetasi di seluruh area tersebut. Metode analisis vegetasi tanpa petak. Metode tanpa petak dalam analisis vegetasi melibatkan pengamatan atau pengumpulan data tanpa menggunakan unit petak tertentu. Contohnya, metode ini termasuk transek, di mana peneliti menentukan garis lintasan tersebut. Metode pengamatan bebas juga bisa digunakan, di mana peneliti mengamati dan mencatat keberadaan tumbuhan tanpa membatasi diri pada petak tertentu. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam mengamati variasi vegetasi dalam konteks lingkungan alaminya. Misalnya dalam penelitian hutan, peneliti mungkin menentukan transek melalui berbagai tipe hutan dan mencatat jenis pohon, semak, atau tanaman lainnya yang ditemui sepanjang transek tersebut.
Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih holistik tentang variasi vegetasi di berbagai bagian ekosistem tanpa membatasi pengamatan pada unit petak tersebut. Parameter analisis vegetasi. 1. Pengukuran tinggi. Pengukuran ketinggian tanaman memberikan wawasan tentang struktur vertikal vegetasi dan dapat membantu memahami ekologi dan dinamika komunitas tumbuhan. Hal ini juga dapat berguna dalam memantau perubahan dalam waktu, seperti pertumbuhan vegetasi yang berkaitan dengan faktor lingkungan atau interaksi antar tumbuhan. 2. Kerapatan tanaman. Pengukuran kerapatan tanaman membantu menilai tekanan atau interaksi antar tumbuhan, pengaruh lingkungan, dan kesehatan ekosistem. Data ini juga dapat digunakan untuk memahami dinamika populasi tumbuhan dan perubahan dalam waktu. 3. Jenis tanaman. Identifikasi dan klasifikasi jenis tanaman merupakan aspek kunci. Menganalisis jenis tanaman membantu dalam memahami komposisi dan struktur komunitas tumbuhan, serta memberikan wawasan tentang ekologi dan dinamika ekosistem yang bersangkutan. 4. Jumlah tanaman. Pengukuran jumlah tanaman memberikan informasi dasar tentang komposisi dan struktur vegetasi. Ini juga dapat digunakan untuk memahami seberapa padat atau jarang populasi tanaman dalam suatu area, dan bagaimana komposisi jenisnya dapat bervariasi dalam ekosistem yang berbeda. Contoh perhitungan kepadatan atau density. Jika Anda mengamati suatu area dengan 200 tanaman dan luas area tersebut adalah 50 meter persegi, maka kepadatan dapat dihitung sebagai density sama dengan jumlah tanaman dibagi luas area. Density sama dengan jumlah tanaman 200 dibagi luas area 50 menghasilkan 4 tanaman. Contoh perhitungan frekuensi. Dalam 10 petak pengamatan, jenis tanaman A muncul di 6 petak. Frekuensinya dapat dihitung sebagai berikut. Frekuensi sama dengan 6/10 dikali 100 sama dengan 60%. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai metode dan analisis vegetasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.